balik lagi di Total Tips Total Quality Indonesia. Hari ini aku akan membagi tips kepada kalian supaya kita bisa merayakan tahun baru meski di rumah aja. Tak terasa ya 2021 sudah berada di penghujung tahun. Beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun 2022. Tapi tentunya 2021 ini masih cukup menjadi tahun yang sangat berat ya, karena pandemi ini masih belum hilang sepenuhnya, khususnya di Indonesia. Bahkan pemerintah itu juga masih menyarankan agar kita tuh bisa tetap di rumah aja untuk merayakan tahun baru, dan dengar-dengar nih PPKM juga terus diperpanjang. Nah, meski merayakan tahun baru di rumah aja, kita tidak boleh kehilangan momen atau kehilangan akal ya, supaya bisa terus merayakan tahun baru di rumah bersama keluarga atau bersama sahabat. Kira-kira seperti apa sih merayakan tahun baru di rumah bersama teman atau bersama keluarga ya, supaya lebih menarik? Kita harus kira-kira membuat apa sih? Yang pertama, kalian bisa video call bersama teman atau saudara yang jauh di sana. Beruntunglah loh, kita ini masih hidup di dunia teknologi yang semakin canggih dan juga memungkinkan kita ini untuk tetap terhubung dengan orang tersayang meskipun jauh di mata. Caranya seperti apa? Kalian bisa membuat link ya, atau langsung video call, kita undang teman-teman atau saudara-saudara untuk merayakan tahun baru secara virtual. Kita bisa memanfaatkan misalnya video call WhatsApp, Zoom, ada Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya video call saja, kalian juga bisa membuat acara-acara virtual yang sangat menarik, misalnya kuis, sharing-sharing, yang tentunya harus bisa diatur dengan sebaik mungkin supaya acara virtual ini menjadi lebih seru. Nah, tips yang kedua, kalian bisa mengundang teman atau saudara ke rumah. Bagi kalian yang tinggal sendiri, home alone, atau keluarga kalian jauh, teman-teman kalian masih bisa dimanfaatkan, ya kalian bisa loh membuat ya semacam party-party kecil gitulah di rumah kalian. Tapi jangan lupa, jangan banyak-banyak orang ya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan sampai mengganggu tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Soalnya kalau mengganggu bisa-bisa nanti kita dilaporkan ke Satgas Covid lagi. Nah, aktivitas ketiga, kalian bisa memasak bersama. Mau memasak sendiri, mau ngundang pacar, mau ngundang sahabat, mau ngundang rekan-rekan yang lainnya, bebas. Pokoknya judulnya adalah memasak. Aktivitas memasak ini kan menjadi semakin digemari lah oleh beberapa orang ya, apalagi di masa pandemi ini. Selagi mengisi waktu luang, memasak itu juga dapat menurunkan kadar stres. Jadi ketika kalian memutuskan tahun baru untuk memasak bersama-sama, pilihlah menu-menu yang mudah dibuat dan pastinya enak. Tetapi jangan lupa, menu-menu ini kalian harus role play dulu ya, atau praktekin dulu lah sebelum kalian buat acaranya di malam tahun baru. Jangan sampai kalau kalian nggak ada skill memasak seperti aku, terus tiba-tiba sok-sok ngundang teman-teman gitu untuk memasak bersama-sama, makanannya nggak enak ya, tahun baru kita menjadi zonk. Nah, yang keempat, karaoke bersama. Nah, ini pasti disukai hampir sebagian orang ya. Bagi kalian atau keluarga kalian, teman-teman kalian itu suka banget yang namanya nyanyi atau all about music ya. Ini bisa menjadi alternatif menarik untuk kalian lakukan. Kalian bisa mempersiapkan perlengkapannya dari mic, sound, ada LCD-nya, ada lagu-lagunya, semuanya ya. Kalau perlu ruangannya dibuat peredam dan lain-lain sebagainya, makanan, minuman, semuanya kalian persiapkan. Kalian undang teman-teman kalian, kalian undang saudara-saudara kalian, keluarga kalian yang lainnya. Terus kalian menjadi ini deh, semangat untuk karaoke bersama-sama ya. Tapi jangan lupa, kembali lagi, karaoke-nya juga pelan-pelan ya, jangan kenceng-kenceng, nanti mengganggu teman kanan kiri dan lain sebagainya. Kalau karaoke ini lebih bagus loh, bisa dibuat kayak lomba-lomba gitu. Jadi kalau lomba karaoke, suara terenak, suara terenggak enak atau apa, itu dapat hadiah. Nah, itu kan semakin menarik teman-teman. Nah, tips yang kelima, ini kayaknya nggak semua bisa dilakukan ya, tergantung rumahnya. Jadi berkemah di halaman rumah. Bagi kalian yang rumahnya ini misalnya ada tamannya kecil-kecil gitu ya, rumahnya tuh asri gitu ya, atau kalian tuh belum pernah namanya berkemah, terus kepengen kemah yang murah-murah gitu, kalian bisa memanfaatkan rumah untuk berkemah ala-ala gunung gitu deh, atau ala-ala hutan ya. Kalau kalian punya taman ya, tamannya bisa disetting ya ala-ala hutan-hutan gitu ya. Kalau kemahnya di ruang tamu,
menurutku nggak cocok ya. Nah, buat kalian yang rumahnya mensupport ya, kalian bisa memanfaatkan itu untuk membuat kemah-kemahan gitulah. Kalian bisa ajak teman-teman, atau bagi kalian yang sudah punya anak misalnya, ya itu kan seru ya kemah di sana ya. Kalau kalian nggak punya alatnya ya kan tinggal sewa dan lain sebagainya. Ini bisa membuat malam tahun baru kita tuh menjadi lebih menarik ya. Apalagi kalau kemah, selain kemah-kemah ada barbekyuan, main kembang api dan lain sebagainya. Nah, tips nomor 6, menonton kilas balik memori keluarga atau sahabat dekat selama 1 tahun. Nah, ini kadang bikin baper ya. Buatlah kompilasi foto atau juga video bersama keluarga atau teman-teman yang sangat berkesan. Mulai dari momen yang penting sampai yang nggak penting. Contohnya kawinan, kemudian kelahiran anak, jalan-jalan dengan sahabat, momen-momen candid dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian lucu lah intinya yang pernah kalian alami bersama keluarga atau bersama sahabat. Nah, aktivitas ini memungkinkan kita untuk kembali merasakan berbagai emosi atau flashback selama 1 tahun terakhir ini bersama sahabat maupun bersama keluarga. Nah, tips yang terakhir, tips nomor 7 adalah refleksi dan saling memaafkan. Beberapa jam sebelum tahun baru, misalnya jam 10 atau jam 11 ya, lakukan refleksi bersama anggota keluarga atau sahabat. Tapi refleksi di sini bukan namanya pijet ya teman-teman ya. Artinya tuh melepas penat lah atau mengeluarkan apa yang tidak pernah terungkap seperti itu. Nah, ini biasanya seru nih ya. Kalian bisa siapkan sekitar beberapa lembar kertas kecil berisikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu gulung ya, gulung kayak model kayak ibu-ibu arisan gitu ya. Nanti setiap orang wajib mengambil satu. Nah, dari situ nanti kalian buka, ada pertanyaan ya, itu kalian wajib jawab seperti itu. Nah, di sini tuh bisa jadi loh dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti muncullah sebuah rahasia atau pengakuan yang selama ini tidak pernah terungkap dan akhirnya bisa terungkap di malam tahun baru itu. Tapi tentunya ini kan momen saling memaafkan ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu misalnya dari pasangan kalian rahasia tersembunyi dan baru terungkap di malam tahun baru, judulnya aja refleksi dan saling memaafkan ya. Kalian harus bisa saling memaafkan sepahit apapun itu kejadiannya. Nah, itu tadi 7 tips yang aku bagikan kepada kalian untuk bisa merayakan atau memanfaatkan malam tahun baru meskipun di rumah. Jadi meskipun kita di rumah aja, jangan berarti kalian cuma bisa tidur ya. Nah, kalian harus bisa membuat acara-acara yang menarik untuk kalian lakukan di malam tahun baru ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Total Tips Total Quality Indonesia. Kita kembali lagi dengan tips-tips lainnya yang tidak kalah menariknya. Sebelum itu, kita akan mengucapkan Happy New Year 2022. Semoga di tahun baru ini kita mempunyai semangat yang baru. Yang belum punya jodoh, segera bertemu jodoh ya. Misalnya yang belum punya anak, segera punya anak. Rezekinya semakin lancar dan kita akan semakin bahagia. Dan yang paling penting, COVID hilang sepenuhnya di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Terima kasih semuanya, apa kabar? Sukses!